Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Selamat bertemu kembali di channel Ahmad Fadil Saleh yang saat ini fokus membahas tentang buku profil Pondok Pesantren Darussalam yang masih kita membahas periode pertama berdirinya Pondok Pesantren Darussalam yang tokohnya adalah Kiai Haji Jamaluddin. Kemarin sudah sampai ke bagian yang ketiga, hari ini adalah part yang keempat ya. Kita mencoba menelusuri terus sejarah sejak langkah Kiai Haji Jamaluddin. Yang kita kenal dulu, beliau sangat lama berguru dengan Said Yahya yang tinggal di gua di luar kota Mekah. Lama sekali beliau di sana. Ya. Sampai teman beliau itu merasa kehilangan. Jarang sekali ketemu dengan sahabat nih. Ya, oleh siapa? Yusuf Jabal ya, sahabat beliau yang orang Matapura juga. Ya, beliau lebih banyak di tempat guru beliau, murabbi beliau di sana. Nah, ini masih punya hubungan. Beliau ketika beliau membuka pengajian di Pekauman, Martapura, tempat di Pekauman ya. Yang kemarin sudah hasil konsultasi dengan ipar meruai beliau sendiri ya. Yang kebetulan jadi mufti Banjar, Haji Ahmad Kusasi. Dan Haji Ahmad Kusasi juga sering konsultasi masalah hukum. Karena beliau mufti ya, mungkin banyak yang dihadapi ya, sering konsultasi masalah hukum. Dan memang menganggap Kiai Haji Jamaluddin ini orang yang punya ilmu yang dalam. Sehingga beliau menyarankan kemarin untuk membuka pengajian untuk jiran, tetangga, keluarga, kerabat, dan orang kampung. Ya akhirnya kan ya datangan alhamdulillah luar biasa, masya Allah, jamaahnya tidak hanya dari Pekoman, datang juga di kampung-kampung sekitarnya, ada seperti Sungai Batang, Dalam Bangkar, yang lainnya datang. Sampai di Tatah itu datang. Nah ini pengajian yang dari beliau. Dan beliau meneruskan ajaran-ajaran yang berkembang sebelumnya, yang dibawa oleh Datuk kita, Datuk Kelampayan ya, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang perlu kita pahami bersama. Setiap kali beliau, setiap saat beliau sering ditemui oleh guru beliau. Nah artinya beliau masih dibimbing ya. Nah ini cerita dari istri beliau. Istri beliau ya, bercerita dengan keponakannya ya, Haji Muhammad Arsyad ya. Haji Arsyad menceritakan dengan anaknya ya, Haji Samsuri Arsyad yang kemarin saya datangi ya beliau ya untuk menggali data-data ini. Ternyata menurut istri beliau sering tengah malam itu guru Jamaluddin ada kedatangan tamu. Beliau mendengar, tidak melihat orangnya, mendengar dari kamar ada suara-suara seperti ada orang ya. Nah ketika sudah sepi, sunyi dan bertemu dengan guru jamaah, beliau bertanya, tamu siapa yang datang itu? Nah itu kan pertanyaan istri beliau. Jadi guru Haji Jamaah menyebutkan itu yang datang itu guru saya, guru aku yang datang itu. Kalau dimaksud guru itu adalah Syekh Said Yahya itu yang datang, membimbing terus kepada guru Jamaah. Nah oleh sebab itu, jadi bimbingan beliau itu bimbingan rohani ya, melalui guru beliau itu selalu jalan agar beliau tidak terjerumus kepada hal yang sifatnya tidak sesuai dengan ajaran ya, ajaran yang dikembangkan pada waktu yang belajar pada waktu di Makkahul Mukarramah. Yang kita yakin itu semua apa yang beliau bawa sampaikan tidak lepas dari bimbingan guru beliau. Nah ini masya Allah luar biasa, seorang yang bisa ketemu langsung dibimbing oleh gurunya.
Dan kita juga sering mendengar ya guru-guru kita yang lain ya seperti itu kan, selalu dibimbing oleh guru-gurunya. Demikian juga guru Jamaluddin, beliau selalu dibimbing dalam melakukan pengajian. Ya. Jadi supaya jangan tersalah di dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Nah pada saat itulah karena pengajian semakin banyak orangnya, tidak ketampungan lagi, tetap tampung lagi rumah Banjar yang di Pakuaman itu ya. Karena di belakang di dinding di belakang itu perempuan penuh, di teras ini laki-laki banyak, dan dulu kan tidak pakai pengeras suara, jadi memerlukan tempat yang agak luas ya supaya bisa terdengar suara-suara itu. Dan beliau sering menyebut itu di dalam pengajian, adakah yang jual rumah sekitar ini? Nah itu kan, nah seperti itu katanya itu. Sering beliau menyampaikan ingin mencari rumah yang besar itu. Nah, ternyata ada yang mengatakan ada itu rumah Cina tuh mau dijual tuh. Orang Tionghoa. Kebetulan yang tempat di Darussalam ini ya di pinggir sungai, agak ke tengah kota maksudnya, karena pengajian beliau kan di Pakuaman, agak ke tengah kota di sana. Nah, runding menyadu runding ya, akhirnya perjalanan pembelian rumah itu bisa dilakukan. Tujuannya apa? Untuk majelis taklim, pengajian itu yang pertama dulu. Untuk menampung jamaah-jamaah yang datang. Nah, alhamdulillah semakin dibawa ke tengah ya pengajian Kiai Jamaluddin ini semakin bertambah jamaahnya. Termasuk Haji Hasan dari Tengulirang membawa jemaah itu datang ke pengajian beliau ke Darussalam itu, ke Sekar tempat Darussalam itu. Apakah naik jukung ya dari Tengulirang kan? Guru Haji Hasan ini kan dari Tengulirang. Hasan ini orang tuanya Guru Qadir, Guru Abdul Qadir Hasan, nah, itu kan. Guru Abdul Qadir Hasan. Hasannya ini orang tua beliau itu ikut pengajian ke Kiai Jamaluddin dengan membawa jamaah Tengulirang. Nah, ada juga datuknya Haji Juhdi yang bekas naib ya, mantan naib di Matapura bisa, di Istanbul bisa, itu orang Tatah itu. Nah beliau ini dari Tatah itu juga karena beliau tokoh juga di Tatah itu membawa jamaah juga ikut pengajian ke Darussalam itu, pengajian ke Darussalam. Jadi banyak tokoh-tokoh di sana. Ya, waktu itu Guru Abdul Qadir ya umur sekitar 15 tahunan ya. Ya masih remaja ya, tahun 60 umur. Banyak tokoh-tokoh pengajian sampai ratusan orang ramai di sana. Pengajiannya 2 hari pagi dan seminggu itu 2 hari sore itu aja. Kemudian di rumah Bebinian ada juga sehari ya di rumah di Pakuaman pengajian seperti itulah. Nah pengajian, yang hebatnya pengajian ini selalu dihadiri oleh siapa tadi? Selalu dihadiri oleh Mufti Banjar Haji Ahmad Kusasi itu. Nah seperti ini. Terus berjalan terus pengajian ya. Setelah beliau tadi ya ceritanya beliau kawin, kemudian ngobrol-ngobrol dengan ipar meruai, kemudian terbetik untuk membuat pengajian orang semakin banyak, lalu mencari rumah ya. Mencari rumah, dapatlah rumah, ya ampun yang punya Cina dibeli ya. Nah, cuman pembelinya itu siapa? Maksudnya itu yang mendukung dana itu, ya. Karena beliau kita berdagang, ya. Tapi yang jelas mertua beliau itu orang yang punya, ya, mertua beliau. Haji Abbas itu zaman beliau itu punya rumah besar-besar 3 ya. Pertama rumah yang di Pakuaman itu rumah Banjar besar yang ditinggali oleh Jamaluddin. Di belakangnya ada rumah besar juga di Pakuaman itu dulunya, katanya, sekarang mungkin sudah berubah ya. Itu ditinggal oleh menantu beliau ya Haji Yusuf ya. Orang tuanya Kiai Haji Saman Yusuf ya. Nah itu masih ipar meruai dengan Kiai Jamaluddin. Kemudian yang di depan Masjid Al-Karomah dulu itu katanya itu persis di seberangan kantor pos ya. Ada rumah besar, itu rumah Haji Abbas juga yang ditempati oleh
Haji Ahmad Kusasi. Haji Kusasi ini adalah mufti Banjar pada saat itu, karena lebih dekat masjid, kemudian bisa jadi imam, khatib dan sebagainya, dan berkomunikasi dengan masyarakat itu mudah, maka beliau di sana. Nah, apakah ini dibeli oleh mertua beliau atau mungkin ada dari masyarakat ya? Nah, ini adalah sebuah celah diskusi kita kalau ingin kita melengkapi, kalau ada data siapa sih pembelinya. Cuma inisiatif membeli itu memang datang dari Ki Haji Jamaluddin. Apa uang beliau juga ya, kalau kita tahu beliau punya uang nggak tahu, tapi yang jelas katanya yang kaya itu adalah mertua beliau. Sampai di sini dulu. Ini saya maghrib nih, habis maghrib saya masuk lagi ke kampus ya untuk membuat rekaman ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya pada part yang keempat ini. Jangan lupa ya like dan subscribe ya, subscribe lah. Ya, nggak apa-apa untuk turut jalannya channel Ahmad Fauzan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.